Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 11 dari kelas struktur data A akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari kerja atau tugas kemarin yang akan divideokan sekarang ini. Nah, dengan tugas yang diberikan yaitu ADT, rekursif, dan juga array. Nah, untuk pertama-tama yaitu kita memperkenalkan diri dulu dengan 3 anggota, yaitu dengan saya sendiri, yaitu Muhammad Rizky Astanto, dengan NIM 2124 1010 3084. Dan juga ada Mas Wildan. Oke, sekarang saya dengan nama Wildan Ilhafa Alamsyah dengan NIM 202410103054. Baik, selanjutnya ada Mas Alfian, silakan perkenalan. Oke, saya Alfian Hidayat dengan NIM 212410103089. Oke, baik. Untuk selanjutnya langsung saja kepada tugas yang pertama yaitu ADT dan juga rekursif. Bentar. Yang pertama yaitu ini, yang akan dijelaskan oleh Mas Wildan. Monggo. Nah, di sini ini untuk tugas ADT ada ya, bagian saya ada 2 soal karena cuma sedikit. Jadi soal yang pertama kita buat fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Lalu kedua gunakan fungsi yang ada untuk menghitung bilangan Fibonacci ke 5, 7 dan 10. Lalu yang ketiga kita buat pohon rekursifnya dari Fibonacci keempat. Oke, untuk soal nomor 2-nya, kita buat fungsi rekursif untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan. Bagi yang belum tahu, palindrom itu kayak sesuatu yang dicerminkan gitu loh, kayak 1, 2, 3, 3, 2, 1 gitu. Atau kalau berbentuk string itu kayak malam gitu, seperti itu. Nah, yang kedua, gunakan fungsi yang Anda buat untuk memeriksa list berikut apakah palindrom 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 atau bukan. Buat pohon rekursif untuk eksekusi pengecekan list berikut 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Kita cek nanti. Oke, lanjut sementara untuk PPT-nya. Ya, ini. Untuk yang soal 1 yang Fibonacci tadi, itu kita memanggil function Fibonacci, parameternya n. Jika n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, maka mengembalikan nilai n. Lalu else mengembalikan n min 1 tambah n min 2 atau Fibonacci n min 1 tambah Fibonacci n min 2. Karena gimana ya, Fibonacci itu adalah sebuah angka atau bilangan yang hasilnya adalah jumlah dari 2 angka sebelumnya gitu. Lalu kita print Fibonacci deret ke 5 dengan memanggil function Fibonacci 5, lalu deret ke ini sebenarnya deret ke 7 ya, Fibonacci 7, lalu Fibonacci deret ke 10, Fibonacci 10. Oke. Sementara lanjut dulu. Nah, setelah kita print tadi, kita mendapatkan output Fibonacci deret ke-5 itu ternyata 5. Kok bisa 5 ya? Ya, simpelnya 1 ditambah 1 sama dengan 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1 tambah 1, 3, 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, untuk Fibonacci deret ke-5 itu hasilnya 13. Ya, kalau nggak percaya ya hitung sendiri aja udah. Ini seharusnya benar sih. Untuk Fibonacci deret ke-5, deret ke yang 13 itu deret ke-7, yang slide selanjutnya sebentar.
Nah, yang 55 itu adalah Fibonacci deret ke 10. Nanti kita benarkan lagi lah PPT-nya. Oke. Lanjut dulu sebentar. Nah, ini untuk pohon rekursifnya ya. Jadi kita mencari pohon rekursif tapi Fibonacci yang keempat. Gimana logikanya atau rekursifnya yang Fibonacci keempat? Di Fibonacci keempat, kita kan pending gitu ya. Fibonacci 3 tambah fungsinya itu Fibonacci 3 tambah Fibonacci 2. Nah, karena itu pending, kita turunkan lagi menjadi Fibonacci 3. Fibonacci 3 itu sebenarnya penjumlahan dari Fibonacci 2 ditambah Fibonacci 1. Ya, lalu 2, lalu diturunkan karena pending, turun Fibonacci 2 sama dengan Fibonacci 1 ditambah Fibonacci 0, karena 2 angka sebelumnya itu ya. Jadi mendapatkan 1, karena Fibonacci 1 sudah tidak bisa, sudah mentok, jadi sudah habis. Sementara lanjut dulu, sebentar, ini logat ini kayaknya, sebentar. Sebentar. Nah, ini baik, sebentar, ini lowbat, kita searching dulu. Nah, oke. Untuk slide PPT-nya bisa dilanjutkan. Sebentar. Nah, ini ada function untuk palindrom. Kita buat function palindrom itu dengan parameternya array, start, dan panjang ya. Lalu tengah sama dengan panjang dibagi yang tidak habis dibagi 2. Lalu if tengah dengan start, lalu kita mengembalikan palindrom. Elif array start atau array start mengembalikan bukan palindrom atau mengeceknya karena kita start plus min start plus 1. Else return palindrom array start plus 1 len array atau len array-nya ya. Lalu ada kita disuguhkan di sini ada bilangan 1 2 3 4 4 3 2 1. Kalau sebenarnya kalau cuma dilihat saja sebenarnya ini sudah membuktikan kalau palindrom ya, karena kan seperti dibalik gitu, 1 2 3 4 4 3 2 1 itu sebenarnya sudah jelas kalau palindrom. Tapi kita di sini disuruh membuat fungsinya atau codingannya lah. Kalau misal angkanya itu ada banyak. Nah, di sini kita print bilangan adalah palindrom. Oke, lanjut. Kita print. Kita coba print. Nah, kita menerima output 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 itu adalah palindrom. Oke, lanjut dulu. Nah, ini ada pohon rekursifnya. Apakah is palindrom atau palindrom itu 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1 dan is palindrom ini gimana ya logikanya? Kita proses satu-satu kan pending ya. Kita kurangi satunya di depan dan di belakang gitu. Jadi tinggal 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Karena 1 kan yang depan dan belakang itu dicek itu apakah sama atau mirroring gitu. Karena sama bisa diambil, jadi tinggal 2, 3, 4, 4, 3, 2. Lalu kita turunkan karena pending dulu sebenarnya. Palindrom 2, 3, 4, 4, 3, 2, kita ambil 2 atau urutan keduanya dari depan dan ke belakang dan belakangnya. Sebentar. Jadi karena sama, kita bisa ambil angka 2 tersebut menjadi 3, 4, 4, 3. Karena 2 itu sama, di depan dan di belakangnya bisa diambil. Lalu kita turun lagi ke rekursif selanjutnya, karena untuk eksekusinya, apakah palindrom 3, 4, 4, 3, kita ambil angka 3. Ya, apakah palindrom karena di depan dan di belakang sama-sama 3-nya, lalu kita bisa melanjut dengan palindrom dengan data 4, 4. Nah, lalu kita ambil 4 di depan dan di belakang, jadinya rekursif itu berhenti karena sudah terbukti bahwa itu adalah palindrom. Diurutkan dari depan dan belakang, diambil satu-satu nilainya secara mirroring gitu ya. Ternyata dibaca dari depan dan belakang itu sama aja karena palindrom itu sifatnya mirroring gitu. Oke.
Baik, lanjut. Sementara lanjut dulu PPT-nya. Nah, ini soal selanjutnya akan dijelaskan sama Mas Alfian. Oke, silakan Mas Alfian. Baik. Baik. Saya yaitu menjelaskan antrian bank. Yaitu yang pertama memanggil, yaitu bilangan jika lebih dari 0, maka mempresentasikan nomor yang saat ini dilayani oleh kasir. Lalu antrian, yaitu bilangan jika lebih dari 0, maka mempresentasikan nomor nasabah terakhir yang mengambil nomor antrian. Lalu operasinya yaitu panggil, yaitu untuk menaikkan nilai panggil sebanyak 1 atau incrementnya. Lalu bila sebelum operasi ini dieksekusi nilai panggil, maka sama dengan antrian. Maka panggil tidak di-increment. Lalu antrian yaitu menaikkan nilai antrian sebanyak 1. Lalu reset itu untuk memberi nilai 0 pada panggil dan antriannya. Lalu get panggil yaitu untuk mengembalikan atau mereturn value-nya nilai panggil saat ini. Lalu ada get antrian untuk mengembalikan return value-nya pada nilai panggil saat ini. Oke, lalu implementasikan pada ADT antrian bank menjadi struktur data. Lalu menggunakan struktur data Anda untuk mensimulasikan kejadian berikut. Yang pertama itu satu nasabah mengambil nomor antriannya, lalu satu nasabah mengambil nomor antriannya yaitu ada 3, lalu yang selanjutnya yaitu satu nasabah dilayani ada 4, dan satu nasabah mengambil nomor antrian dan satu nasabah dilayani. Bisa di next. Oke, ini yaitu shortcut-nya. Yang pertama membuat kelas antriannya menggunakan dev init yaitu dengan modul save, lalu save panggil sama dengan 0 dan save antrian sama dengan 0. Lalu yang kedua kita membuat function dev panggil yaitu untuk memanggil. Yang pertama jika tidak ada panggilan, maka save panggil sama dengan save.antrian. Lalu save panggil yaitu menambahkan 1. Ini fungsi untuk memanggil. Lalu yang kedua dev antrian yang bersihkan save.antrian plus 1. Ini untuk menambahkan antriannya 1. Lalu ada dev reset yaitu ini untuk mereset maupun panggilan maupun antriannya dengan save reset panggil sama dengan 0, save.reset.antrian sama dengan 0. Lalu ada dev get panggil save yaitu untuk mereturn save panggil. Lalu selanjutnya ada dev get antrian yaitu untuk mereturn save antriannya yaitu mengembalikan value-nya pada save antrian. Jadi next. Selanjutnya inputnya yaitu bank sama dengan sini kita membuat variabel disamakan dengan antrian, lalu bank up antrian ini untuk memanggil yaitu menambahkan. Bank up antrian sini ada 4 itu untuk menambahkan antriannya pada bank. Lalu selanjutnya itu bank up panggil yaitu menambahkan panggilnya pada bank list banknya.
di sini ada 4 panggilan, yaitu +1, +1, +1, +1, lalu selanjutnya ada up antriannya, yaitu menambah antrian 1, dan Bang up panggil itu menambahkan panggilan 1 lagi. Nah, selanjutnya kita mengeprint jumlah antrian, maka Bang get antrian. Nah, ini untuk menampilkan yang sudah kita ini buat. Lalu print jumlah antrian yang telah terlayani, maka kita membuat Bang get panggil untuk memanggil value pada get panggilnya. Silakan di next. Nah, outputnya maka jumlah antriannya 4 dan jumlah antrian yang telah terlayani 4 juga. Selanjutnya, nah, pada titik 2D ini bisa dilanjutkan dengan teman saya, Stanto. Oke, baik. Untuk yang titik 2 ini, kita akan memfokuskan pada titik 2 ini ya. Nah, jadi data yang kita ambil itu yaitu data Y dan juga X. Yang dimana data X ini merupakan bilangan yang mempresentasikan koordinat X pada sebuah titik, dan juga Y itu sama juga. Nah, operasi yang dipakai itu geser horizontal, geser vertikal, hitung jarak, get X, dan juga get Y. Nah, tugasnya sendiri atau operasinya itu kita akan membuat titik 1 dengan koordinat awal yaitu 2 dan juga 3. Dengan titik X 2 dan juga Y-nya 3. Dan T2 ini titik koordinat awal dengan X 4 dan juga 5 merupakan Y. Dan geserlah T1 ke kiri sebanyak 3 satuan, geser T1 ke bawah sebanyak 7 satuan, tampilkan koordinat T1, menggeser T2 ke kanan sebanyak 15 satuan, T2 sebanyak 9 satuan ke atas, dan juga menampilkan T2. Dan juga yang terakhir adalah tampilan jarak T1 dan juga dengan T2. Nah, mungkin langsung saja ya. Nah, untuk awalannya kita memerlukan codingannya terlebih dahulu, yang dimana kita memerlukan sebuah kelas yang berisikan titik, yang dimana kita memerlukan sebuah function def yang menjadikan init ini merupakan menjadi data atau base datanya dari self X dan juga Y, yang dimana self.x ini merupakan X-nya, dan juga Y, self.y merupakan Y-nya. Dan juga jika ingin menambahkan X-nya ke arah horizontal, kita memerlukan penambahan di dalamnya yaitu self dan juga X, yaitu parameternya. Jadi self.x akan ditambahkan ke X, yaitu geser ke horizontal. Horizontal ini ke kiri ataupun ke kanan ya. Kalau ke kiri mungkin bisa dikurangi gitu, min X gitu. Kalau ditambahkan itu ke kanan mungkin ditambah ini, seperti yang di layar ini, tambah plus sama dengan X. Dan juga geser vertikal yaitu memerlukan sebuah titik koordinat Y, di mana parameternya sendiri memerlukan self dan juga Y. Self.y ini akan ditambahkan digeser atau ya itu geser ke atas ataupun ke bawah ya. Jadi vertikal ini ya ke atas ke bawah. Jika ingin ke bawah, maka yang diperlukan itu dikurangi Y-nya. Def dan juga yaitu yang selanjutnya memerlukan def untuk menghitung jaraknya. Dari jaraknya itu kita memerlukan sebuah X lagi, berupa X2 dan juga Y2. Nah, yang dimana X ini menjadi variabel untuk X2 yang dikurangi dengan X-nya itu, dan juga Y sebagai variabel sama halnya dengan X1 itu, ya Y2 dikurangi sub.y. Nah, dan juga dot
def get x self ini akan menampilkan data yang sudah diinputkan di dalam X-nya ini yang nantinya akan direturn atau dikembalikan lagi ke self X ini. Nah, datanya itu ya data yang sudah diinputkan dari hitung jarak ini, geser vertikal, geser horizontal ini, sama dengan def get y itu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu inputannya. Ya, sama halnya yang tadi yang ada di soal, kita akan menginputkan sebuah titik awal berupa T1 dan juga T2 dengan titik koordinat 2,3 dan juga 4,5. Dan untuk menggeser ke horizontalnya, nah untuk ke kanan itu kan tadi harus menambahkan. Nah, jadi geser ke kirinya, maka kita akan memerlukan bilangan negatif atau inputan yang dimasukkan itu bernilai negatif, yaitu -3. Dan juga geser ke vertikal, berarti kalau minus ini akan bergeser ke bawah ya. Jadi -7 ini akan bergeser ke bawah vertikalnya. Nah, lalu akan mengeprint ya. Mengeprint F T1, T1 ini akan menampilkan sebuah titik koordinat dari X dan juga Y-nya. Terus T2 ini akan bergeser ke horizontal, berarti di horizontal ini nilainya positif, maka akan ke kanan ya, sebanyak 15 nilai. Dan juga T2 geser vertikal ini akan menampilkan geser vertikal ini ke X-nya, Y-nya. Jadi Y-nya ini akan ke atas, sebanyak 9 nilai. Lalu dari nilai tersebut kita akan menampilkan sebuah data dari print, menampilkan T2 yang berisi tentang X dan juga Y dalam inputan T2 itu, dari 15 dan juga 9 dengan Y-nya. Lalu kita akan menampilkan print jarak antara T1 dan T2 ini dengan menghitung jarak antara T2 dengan mengambil get X mengambil dari inputan T2 ini dan juga T2 get Y. Nah, ini. Maka hasil yang ditampilkan yaitu T1 dengan inputan -1 dan juga -4. Dan juga T2 19,14 dengan jarak antara T1 dan T2 adalah 0. Nah, mungkin itu saja ya. Untuk tugas array yang kedua yaitu array, yang dimana mungkin soalnya dulu ya. Untuk yang selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Mas Wildan lagi ya. Oke, baik. Sebentar kita sambil menunggu soal array-nya ya. Apa itu? Gak usah. M05 array. Ya, itu. Ini dia. Bawah sendiri. Nah, baik, ini karena soalnya array ini sebenarnya cuma sedikit, jadi dibagi menjadi 2 poin ya, nanti sama Mas Astanto sama Mas Alfian. Nah, ini saya kebagiannya poin yang buatlah array berukuran 10. Ini tipe ya ini. Tapi ini PPT dari dosen. Lalu poin yang kedua, setelah semua data di array yang Anda buat dengan nilai 10. Jadi kita mengisi data di array itu yang berukuran 10 itu dengan angka 10, 10, 10, 10 sampai jumlahnya itu 10 gitu loh. Gitu. Nah, ini eksekusinya mari kita lihat di PPT.
Nah, pertama-tama kita buat kelas dulu ya, kelas array-nya. Lalu kita buat apa ya, base untuk menyimpannya lah, untuk base case-nya lah. Kita pakai function def init dengan parameter self ukuran, karena kita menggunakan ukurannya itu ada 10. Assert ukuran lebih dari 0. Self ukuran sama dengan ukuran. Py array type dengan si types.py objek kali ukuran. Self anggota py array type, lalu self isi data non. Sebentar, untuk yang di types py objek kali ukuran ini kita mengalihkan ukurannya itu ada berapa gitu loh. Jadi itu kan ukurannya tadi 10, nanti kita kalikan dengan ukuran 10 itu. Lalu untuk kok bisa gini si types.py atau array, ini nanti ada importnya ya, kalau nggak salah. Ya, ada, kita itu harus mengimport dulu dari, sebentar. Nah, nanti kita itu mengimport dari array dan sama CS type ya nanti untuk mengerjakan ini. Oke, lanjut dulu slide-nya. Nah, ini untuk poin 1 itu sebenarnya cuma kita menggunakan getLength itu sama getItem. Nah, getLength itu untuk panjang atau self dengan parameter self-nya itu sendiri. Kita mengembalikan self atau parameter itu dengan ukuran. Maksudnya itu gimana? Ya, kita mengembalikan panjangnya itu sesuai ukuran, atau panjangnya itu ya 10 data itu. Nah, lalu lanjut dulu. Nah, lanjut untuk anunya, codingannya. Lanjut. Enggak, oh nge-lag. Oh ya nge-lag. Oh lanjut. Ini poin berikutnya. Lanjut. Oh ini ada soalnya ternyata. Lanjut. Nah, ini kita kan menggunakan objek sama dengan array. Ya, itu kita isi dengan 10 data, lalu kita objek, karena kita panggil isi data dengan 10 ya. Di sini cuma 2 poin, isi data dengan 10 itu maksudnya kita mengisi data yang berukuran 10 itu dengan isi 10 juga. Oke, baik, untuk selanjutnya kita langsung saja karena waktunya juga sudah mepet ke Mas Alfian, poin selanjutnya. Baik, selanjutnya yang saya yaitu cetaklah isilah elemen kedua dengan 8 dan elemen 4 dengan 100 dan elemen 0 dengan 50. Lalu yang kedua cetaklah elemen 2, 4, 8 dan 9. Saya lanjut ke code. Yang pertama kita membuat def getLength dengan parameter self, yaitu lalu mereturn self ukurannya. Lalu ada def item dengan parameter self dan index. Lalu assert index jika lebih dari 0 dan index kurang dari self getLength, maka out of range. Lalu mereturn self anggota pada indeksnya. Lalu ada def set item dengan parameter self, index, dan value.
Lalu search assert index jika lebih dari 0 dan indeks kurang dari getLength itu maka out of range. Jika self.anggota indeks sama dengan value-nya. Bisa di next. Nah, di sini yaitu pada objek save item. Set itemnya yaitu pada indeks kedua yaitu diisi dengan 8 dan objek set item 4 atau indeks 4 diisi dengan 100 dan indeks 0 diisi dengan 50. Lalu kita selanjutnya itu mengeprint elemen indeksnya yaitu yang kedua dengan menggunakan objek getItem pada indeks 2. Lalu dan elemen indeks keempat dengan objek getItem dengan indeksnya yang keempat dan elemen indeks ke-8 sama dengan di atas dengan indeks 8 dan indeks yang ke-9. Nah, bisa dilihat di sini outputnya yaitu elemen indeks keduanya 8, indeks keempatnya 100, indeks ke-8-nya 10, dan indeks ke-9-nya itu 10. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya itu Asto. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan menambahkan sebuah function getMax untuk mencari nilai terbesar di dalam array-nya tersebut, dan juga untuk menambahkan function cari posisi atau file yang mengembalikan array berukuran yang sama dengan isi elemen yaitu 1. Jika filenya lebih besar akan menjadi nilai 0. Nah, untuk codingannya sendiri yaitu kita akan membuat sebuah function berupa isi data yang parameternya itu bukan ya? Oh, getMax. Oke. Nah, mungkin ini ya. Maaf. Untuk fungsinya sendiri itu akan mempresentasikan sebuah getMax yang akan berisikan parameter sel yang berisikan tentang array list yang akan menjadi variabel yang berisikan tentang list antara self dan juga anggota, dan juga maksimal sebagai variabel ini akan mencari sebuah nilai maksimal dari array list atau yang berisikan dari self anggotanya tersebut yang nantinya akan direturn atau dikembalikan pada variabel maksimal itu. Nah, yang kedua yaitu cari posisi. Nah, yang mencari posisi ini akan membuat sebuah list ya, list dengan variabel new yang berisikan tentang jika self anggota itu dari indeks for ini lebih dari for, maka for ini akan mencari range dari array-nya tersebut dengan self get length, panjangnya itu ya. Nah, tadi kan panjangnya 10, maka akan diisikan 10 list atau range-nya itu akan berpanjang 10 yang nantinya akan ditambahkan pada event new yang diisikan itu nantinya akan berisi tentang 1. Nah, nantinya akan disimpan pada new ini list new. Nah, ya diturunkan new. Nah, jika range-nya itu kurang dari for itu, maka akan disimpan berupa 0, nilai 0 dan direturn ke new. Nah, jadi dari operasinya tersebut kita akan mengeprint sebuah nilai max yang berasal dari objek getMax. Ya, nantinya itu akan berisi tentang mencari nilai terbesar ya dari set item yang sudah diisikan dari array-nya tersebut. Nah, ini kan ditampilkan kan sudah ada tuh
dari indeks keempat itu berisikan 100, maka nantinya akan berisikan 100 nilai max yang ditampilkan itu. Nah, selanjutnya itu akan mencari sebuah objek cari posisi dari 0, 2, 5, 7, dan 9. Nah, itu apakah nilainya itu lebih besar dari valnya itu. Nah, mungkin langsung saja ya dari hasilnya. Nah, kan gitu. Nilai max menampilkan sebuah nilai dari 100 dan juga nilai cari posisi dari indeks 0, 2, 5, 7, 9 itu berisikan dari 111 jika nilai voltnya itu lebih dari nilai voltnya. Nah, nah itu mungkin itu saja ya dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan, mohon bisa dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.